belajar sabar. Karena kita bolak-balik nyari bimbingan, dicoretin, terus menghilang dosen-dosennya, misalkan pembimbingnya, Kita atau kejar-kejar terus. iya kita kejar-kejar, waktunya udah mepet, nambah semester lagi. Jadi cuma ada yang bilang cuma mendapatkan hikmahnya untuk kesabaran aja. Belajar sabar. Oke, ketemu lagi di Ngeteh Bareng Suami. Dan hari ini akan sedikit menegangkan temanya. Kenapa? Karena kita akan ngebahas tentang skripsi. Tentang atau tugas skripsi. akhir. Iya. Nah, aku mau cerita dulu. Kalau aku dulu kuliah di D3 Akademi Kebidanan, itu istilahnya bukan skripsi, tapi karya tulis ilmiah. Dan waktu D4 itu juga nggak skripsi, walaupun setara S1, tapi tugas akhir. Kalau sarjana S1 itu skripsi ya. Nah, buat teman-teman yang lagi proses penyelesaian skripsi, nggak usah tegang juga karena kita nggak akan seserius itu ya ngebahasnya. Dan yang akan kita bahas adalah satu pertanyaan penting nih. Sebenarnya skripsi tuh berguna nggak sih untuk kehidupan kita setelah kuliah atau kehidupan selanjutnya lah? Nah, aku mau nanya kamu, menurut perspektif sebagai mahasiswa, karena kan sebelumnya kamu jadi mahasiswa dan sebagai dosen sekarang. Menurut kamu gimana nih? Skripsi tuh berguna nggak sih gitu? Oke, gini. Karena mungkin saya beda dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain waktu dulu ya. Saya kuliah S1 kan lumayan lama tuh. Iya, nanti kita coba bahas juga ya kenapa bisa lama. Sampai berapa tahun? Iya, sampai 7 tahun. Jadi saya punya pemahaman yang berbeda dengan teman-teman yang kuliahnya ngebut. Mungkin tepat waktu. Ya, kan? tepat waktu yang cuma 4 tahun udah selesai gitu ya. Saya sampai 7 tahun. Dan kalau saya memahami dari awal skripsi, awalnya sih sama. Saya berpikir yang sama kebanyakan orang. Skripsi itu apa sih gunanya? Kayaknya nggak guna deh, gitu kan? Sempat mikir gitu ya. Nggak guna, cuma hikmahnya cuma apa? Cuma belajar sabar. Karena kita bolak-balik nyari bimbingan, dicoretin, terus menghilang dosen-dosennya, misalkan pembimbingnya, Kita atau kejar-kejar terus. iya kita kejar-kejar, waktunya udah mepet, nambah semester lagi. Jadi cuma ada yang bilang cuma mendapatkan hikmahnya untuk kesabaran aja. Belajar sabar. Tapi sebenarnya enggak. Dari dulu sampai sekarang, waktu mahasiswa juga saya udah menyadari bahwa skripsi itu sebenarnya mengajarkan kita, mungkin semua karya tulis ilmiah ya, udah baik-baik tugas akhir maupun tadi namanya skripsi, terus karya tulis ilmiah, atau lain mungkin. Itu sama. Jadi mengajari atau membiasakan kita berpikir dengan cara yang benar. Jadi kita coba amati lagi gitu ya. Dari awal ada bab 1 mencari masalah dulu tuh, latar belakangnya seperti apa. Lalu mencari fenomenanya. Latar belakangnya bisa terjadi seperti itu gimana, terus ada gap teori di situ. Terus nanti merumuskan masalahnya apa saja. Terus harus ada landasan teorinya atau kajian teoritis. Terus kita merumuskan lagi metodenya seperti apa, lalu hasilnya, terus kesimpulan gitu kan ya. Kira-kira seperti itulah garis besarnya. Nah, setelah saya menjadi pengajar atau pendidik untuk mahasiswa, dosen gitu ya, akhirnya semakin jelas lagi nih. Sebenarnya ya memang itu diharapkan kita yang sudah menyelesaikan itu kita bisa mensinkronkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapat dalam kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Makanya diadakan penelitian seperti itu atau karya tulis seperti itu atau skripsi. Nah, dari awal kan sebenarnya kita harus tahu dulu nih, misalkan kita melihat suatu masalah. Sebenarnya kalau dalam kehidupan sehari-hari kita nggak perlu nyari-nyari masalah. Cuma kalau lagi skripsi kan kita harus nyari masalah nih. Masalahnya yang unik, yang seru, kayak gimana, yang untuk dibahas, yang enak gitu kan. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari masalah pasti ada. Nah, ketika melihat masalah kita harus ngelihat juga. Nah, ini kira-kira latar belakangnya apa sih? Kita perlu penting gitu untuk ngeberesin masalah itu gitu kan. Nah, itu juga sama juga di situ. Terus kita merumuskan sebenarnya ini apa aja yang kira-kira terkait dengan masalah kita. A, B, C, D gitu kan. Apa sajanya. Iya.
di situ. Disesuaikan dengan teori-teori yang sudah kita tahu, pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita tahu, pengalaman-pengalaman yang sudah kita tahu kalau dalam kehidupan sehari-hari. Lalu dirumuskan dalam landasan teori itu, kita mikirin tuh gimana sih masalah itu kok bisa gini, kok orang bisa tiba-tiba nggak suka sama kita. Oh ternyata mungkin gara-gara kita seperti ini, atau gara-gara dia seperti itu, atau gara-gara lingkungan seperti ini, atau gara-gara pada saat itu hujan dia buru-buru sehingga kita kira dia marah sama kita padahal kita salah gitu ya. Merekanya aja yang dianya lagi buru-buru dan lain-lain. Nah terus kita mikirin lagi dari indikator-indikator itu, atau dari kemungkinan-kemungkinan itu kita pikirkan lagi dengan metodenya. Kita mau menyelesaikan dengan cara apa nih? Kira-kira kalau dalam ilmiah kan ada metode-metode tertentu, tapi kalau dalam kita kehidupan sehari-hari ya mungkin kita akan lihat aja, dirunutkan saja awalnya seperti apa sampai akhirnya seperti apa, dan variabel-variabel itu kita masukkan. Yang tadi dia marah jangan-jangan karena saya gini, oh tapi enggak kok dia tepat orangnya gitu ya? Enggak kok dia orangnya enggak marah kalau misalnya gitu, oh berarti bukan itu, berarti yang ini. Mungkin gara-gara tadi hujan gitu, dia tuh nggak suka tuh basah-basahan, makanya dia buru-buru gitu, mungkin nggak ngeliat kita juga. Nah mungkin itu yang lebih condong kan akhirnya, dan langsung kita hasilnya seperti apa setelah metode terus dipikirkan tuh di situ, dikalkulasikan, lalu masuk di hasilnya. Hasilnya seperti apa, kita pikir oh ternyata mungkin dia kayak gini gara-gara ini, gara-gara ini, gara-gara ini. Nah jadi saran untuk saya ke depannya, simpel saran untuk kita ke depannya, ya kayaknya kalau misalnya nanti lain kali kalau gini saya akan lebih baik lagi deh, nggak seperti ini, nggak seperti ini, nggak seperti ini. Jadi supaya dia responnya lebih baik misalkan, seperti itu. Nah dan jangan lupa di setiap cara berpikir atau setiap kajian ilmiah atau skripsi juga tetap ada limitation, itu keterbatasan tuh. Kalau dalam penelitian ilmiah kan keterbatasannya biasanya hasilnya seperti ini, namun peneliti tidak memasukkan variabel ini. Karena itu suatu keterbatasannya gitu. Jika mau lebih lengkap lagi mungkin bisa memasukkan variabel ini, saran untuk penelitian berikutnya. Kalau untuk kehidupan sehari-hari ya mungkin keterbatasannya kita jangan begitu saja menganggap bahwa dia marah ketika tadi gara-gara gak nyapa kita gitu. Ternyata bisa jadi dia gak marah cuma gak lihat, bisa jadi seperti ini, bisa jadi gara-gara kitanya yang kurang sopan, dianggap kurang sopan padahal gak bermaksud seperti itu. Ya seperti itu aja. Jadi ada limitationnya. Jadi kita harus punya skeptisisme ya di situ supaya kita nggak gitu aja pasti atau gitu. Wah gara-gara menganggap ini itu benar gitu ya. Padahal itu cuma hasil berpikir kita, dan hasil berpikir bisa benar dan bisa salah. Itu sih kepentingannya dalam kehidupan nyata. Jangan sampai ketika kita udah sebenarnya skripsi bagus nih ya, bahkan A misalkan tugas akhir A, tapi ketika dalam menganalisis kehidupan nyata ada masalah misalkan di keluarga atau di lingkungan pertemanan atau lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat atau di negara, terus kalian tiba-tiba masalah ini, oh jawabannya ini, tanpa mikirin teorinya seperti apa, kemungkinannya seperti apa, indikator seperti apa, dan kalian lupa di belakang lagi harusnya ada limitation, ada keterbatasan cara berpikir Anda gitu, cara menganalisis Anda, tapi langsung enggak, pemerintah kayak gini karena nggak bener. Belum tentu, bisa jadi mereka memang memiliki alasan-alasan, misalkan kalau untuk pemerintah atau untuk masalah-masalah yang lain. Jadi tetap harus ada koreksi untuk analisis kita masing-masing, baik di dunia ilmiah, skripsi, atau maupun di dunia kehidupan biasa gitu. Jadi kita nggak boleh cepat-cepat menarik kesimpulan atau menganggap hal itu benar atau salah gitu ya. Sebenarnya kalau cepat sih nggak masalah, tapi yang paling bahaya itu kalau menganggap bahwa analisis kita itu tepat, pasti benar. Pasti benar itu salah, udah jelas. Harusnya tetap ada errornya. Sama kayak di masalah di penelitian pasti ada errornya tuh, entah errornya 5%, 10%, 15% gitu kan. Dan error pun ada banyak tuh. Ada memang error variabel, dan ada juga ya itu tadi error penelitian gitu ya.
ya nanti tambah panjang kalau kita bahas itu. Pokoknya intinya kita nggak boleh terlalu yakin lah, nggak boleh terlalu yakin dengan analisis kita gitu. Baik untuk apapun, untuk misalkan nih baru kenal gitu ya, terus tiba-tiba ngilang, ghosting. Nah itu kan baru kenal, terus kita ternyata komunikasi media sosial gitu ya, terus ngilang 1 hari, terus kita langsung memutuskan bahwa itu ghosting. Kan harusnya dipikirin dulu dari awal masalahnya dia hilang tuh. Kenapa nggak mikir bahwa dia tabrakan kek, atau kan ya? Sakit, atau nggak punya kuota atau apa? Tapi kita langsung ghosting, selesai. Itu kan harusnya nggak gitu. Harusnya pikir panjang dulu tuh variabelnya apa aja, terus kita cari informasi juga, ya kemungkinannya, indikatornya apa aja, terus lalu kita terakhirnya kemungkinannya bisa jadi dia ghosting, bisa jadi dia sakit, bisa ini segala macem seperti itu. Dan lagi-lagi di akhir jangan terlalu yakin karena analisis kita jangan-jangan salah. Gitu. Nanti kita bakal bahas ghosting juga ya. Untuk itu mungkin kita harus bahas lebih lanjut tentang ghosting, seru juga sih. Iya. Nah kalau disimpulin, kalau aku nyimpulin sih berarti manfaatnya itu sebenarnya banyak, bukan cuma sebagai tugas akhir terus sebagai syarat kita untuk mendapatkan sebuah gelar aja, ya kan? Bukan. Ternyata kalau yang tadi aku simpulin dari yang kamu jelasin tadi, skripsi juga bisa melatih kita untuk berpikir secara sistematis. Iya, betul. Sistematis. Dan punya dasar. Dan punya dasar, nggak asal bicara atau nggak asal menyimpulkan. Iya, bahaya gitu. Tuh. Iya, mungkin itu ya cukup menarik sih sebenarnya tentang skripsi ini. Karena banyak juga yang ternyata udah kuliah tepat waktu, ya kan Mas? Tapi nggak pas nyampe. Pas skripsi, itu dia berhenti mandek. Iya, itu juga karena ada mentok, seperti itu. Ya kan? Ada yang judulnya nggak diterima gitu kan sama dosennya. Ya ada juga yang udah lulus segala macam, tapi nganggepnya nggak ada gunanya gitu, karena nggak nyampe. Cuma formalitas misalnya. Soalnya dosen juga nggak semuanya menjelaskan bahwa skripsi itu gunanya untuk kalian bisa berpikir sistematis, enggak. Tapi kalau saya pikir memang harusnya paham sendiri. Dengan kita terlatih seperti itu, kita bisa berpikir dengan sistematis, memiliki dasar, dan menyadari bahwa hasil berpikir kita itu belum tentu benar gitu. Mungkin cukup ya, daripada nanti melebar dan bikin makin tegang. Nah, buat teman-teman yang misalnya lagi nyelesain skripsi, mudah-mudahan cepat selesai. Iya, mudah-mudahan cepat selesai, lancar ya. Walaupun sekarang lagi masih di masa pandemi, mudah-mudahan tetap semangat gitu kan untuk lulus. Oke, mungkin cukup sekian. Barangkali ada teman-teman yang mau sharing, boleh komen di bawah. Mungkin mau sharing tentang pada saat ngerjain skripsi itu gimana, terus pendapatnya tentang manfaat skripsi pada saat akhir perkuliahan gitu kan, boleh juga sharing ya. Atau ada unek-unek ya silakan. Mau cerita apapun pengalamannya tentang pengerjaan skripsi. Oke, segitu dulu Ngeteh Bareng Suami kali ini. Sampai jumpa di Ngeteh Bareng Suami selanjutnya.